Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu 12 atau 11 Zulqa'dah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Az-Zahabi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jamaah sekalian Majelis Ta'lim Ar-Rahmat yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa duduk kembali bersama setelah hampir 2 tahun lebih kita berpisah karena pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan ini adalah awal pertemuan yang baik. Dan saya berharap agar diisi yang di depan saya tidak diperdulikan kamera karena dia tidak akan kena. Silahkan maju ke tengah biar kita lebih beradab di dalam menimba ilmu agama. Di tengah tidak mengapa. Jazakallahu khairan. Kita akan masuk kepada Al-Kabiratu Tsaminatu wal Ishrun, dosa besar yang ke-28. Aklul harami wa tanawuluhu ala ayyi wajhin kana, memakan sesuatu yang haram dan mengkonsumsinya dalam keadaan bagaimanapun. Memakan sesuatu yang haram dan mengkonsumsinya dalam keadaan bagaimanapun. Maksud daripada memakan sesuatu yang haram maksudnya adalah mencari penghasilan dengan cara yang haram. Jadi yang dimaksud dengan dosa besar yang ke-28 ini maksudnya adalah mencari penghasilan
dengan cara yang haram. Kemudian setelah itu dengan penghasilan dengan cara yang haram tersebut, akhirnya dia membeli makanan, minuman, pakaian yang dia konsumsi, yang dia pakai. Ini adalah dosa besar. Kemudian dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Maka janganlah kalian makan harta sebagian daripada sebagian yang lain dengan jalan berbuat dosa. Janganlah kalian memakan harta sebagian daripada yang lain dengan jalan berbuat dosa. Dan ini adalah surat Al-Baqarah ayat 188. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri, "Hadza fi ar-rajuli yakunu alaihi mal wa laysa alaihi fihi bayyinah. Fayajhadul mal wa yukhasimu ilal hukam wa huwa ya'rifu anna al-haqqa alayhi wa huwa ya'lamu annahu athimun akilu haramin." Ini adalah seorang lelaki yang dia mempunyai hutang. Dia mempunyai hutang dan dia tidak memiliki keterangan atas harta tersebut. Lalu dia menolak bahwasanya dikatakan dia sebagai pemilik hutang. Lalu dia mengadukan nasibnya kepada hakim, dan dia sudah mengetahui sebenarnya harta yang dipersengketakan ini bukan miliknya, dan dia mengetahui sebenarnya bahwa harta yang dipersengketakan ini kalau sampai kepada dia, dia akan makan harta yang haram. Nah, misalkan ini ada harta, kemudian harta ini saya tahu ini bukan harta saya, tapi saya ingin memilikinya, maka saya adukan ke hakim untuk mendapatkan legalitas dari harta ini. Padahal saya tahu ini bukan harta saya. Saya tahu kalau saya dapat harta ini saya akan makan dengan cara yang haram. Nah, itu banyak yang terjadi di tengah masyarakat. Dia tahu bahwa itu bukan hak milik dia, tapi dia perjuangkan. Itu yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 188. Ini adalah ayat yang pertama dan satu-satunya ayat yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini, yaitu bab memakan harta haram dan mendapatkannya dengan cara yang bagaimanapun. Kemudian penulis mengatakan, "Ai la ya'kulu ba'dukum ma la ba'dhin bil batil." Yang dimaksud dengan janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan kebatilan, maksudnya adalah janganlah sebagian kalian makan harta sebagian yang lain dengan kebatilan. Janganlah sebagian dari kita ini, kita perkumpulan, sebagian dari kita makan harta yang lain dengan cara kebatilan. Dan sebelumnya ini perlu diperhatikan dulu bahwasanya harta di dalam agama Islam jika dimiliki oleh seorang muslim, maka berarti itu suci, tidak boleh diambil. Ini yang merupakan kedudukan permasalahan. Saya punya harta, bapak punya harta, ibu-ibu punya harta, itu tidak boleh diambil tanpa kebenaran. Dan itu salah satu tujuan dari syariat Islam. Tujuan syariat Islam
hifdzuddin, menjaga agama, hifdzur ruh, menjaga nyawa, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul ird, menjaga kehormatan, wa hifdzun nasab, menjaga keturunan. Nah, apabila seseorang sudah memahami ini, maka tidak boleh seorang muslim mengambil harta muslim lainnya, karena harta seorang muslim suci. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Fa in syahidu asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Jika mereka bersyahadat, masuk Islam berarti, maka terjaga dariku harta dan nyawa mereka. Harta dan nyawanya terjaga, artinya suci. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan nanti hisabnya terserah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita di dunia ketika menghadapi seorang muslim maka hartanya suci. Nah, inilah mengapa ini menjadi dosa besar, karena berarti dia menyalahi tujuan syariat. Yang mengambil harta seorang muslim tanpa kebenaran berarti dia menyalahi tujuan syariat. Paham ya? Ini yang patut diperhatikan kedudukannya dulu. Harta seorang muslim tidak boleh diambil walau secuil pun. Makanya yang berhutang kan wajib bayar. Ya, dilarang mencuri, dilarang korupsi, dilarang riba, dilarang pungutan-pungutan liar. Karena tadi konsepnya harta seorang muslim tidak boleh diambil tanpa kebenaran. Itu konsepnya begitu. Nah, berarti yang ini dosa besar karena sudah menyalahi konsep tadi. Dia memakan harta seorang muslim tanpa kebenaran, dengan kebatilan. Caranya nanti akan disebutkan di sini. Kemudian penulis mengatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'ni bil yaminil batilatil kadzibah yaqtati'u biha ar-rajulu mala akhihi bil batil wal aklu bil batil ala wajhain. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu dengan cara sumpah yang batil, yang dusta. Dengannya seseorang mengambil harta saudaranya dengan kebatilan. Ini gara-gara dia bersumpah, maka harta orang lain pindah kepada dia. Nah, itu namanya makan harta sebagian dari kalian dengan kebatilan. Dia bersumpah di pengadilan sebagai saksi. Gara-gara sumpah dia dengan sumpah yang dusta, yang batil, maka akhirnya orang-orang rugi. Nah, ini yang dimaksud dengan memakan harta haram sebagian dari kalian kepada sebagian yang lain. Wal aqlu bil batili ala wajhain. Makan harta dengan kebatilan itu dua macam. Ahadihima, yang pertama, an yakuna ala jihati dzulm, yaitu dengan cara berbuat zalim. Nahu al-ghasab, seperti mencuri. Ya. Ada istilah di dalam bahasa pencurian itu al-ghasbu dengan as-sariqatu. Ya, istilah al-ghasbu dan as-sariqatu. Coba kita lihat apa bedanya al-ghasbu dengan as-sariqatu. Sebentar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ghasbu ini istilah ya. Al-ghasbu ghain sad ba. Al-ghasbu yakunu bil quwwati wal qahr. Yang namanya ghasab itu dengan kekerasan. Ghasab, mencuri dengan kekerasan. Kalau kita apa? Ngerampok, begal, jambret. Ya. Nah, itu
mencuri dengan kekerasan. Itu namanya al-ghasbu, ghain, shad, ba. Ada as-sariqatu. As-sariqatu takunu bil khafa wal khufyah. Mencuri yang istilahnya as-sariqah itu dengan sembunyi-sembunyi, dengan pelan-pelan. Ya. Itu bedanya al-ghasbu. Kalau bahasa Indonesia mencuri sama-sama semuanya. Ya. Menjamret, merampok, membegal, itu namanya al-ghasbu. As-sariqah mencuri dengan sembunyi-sembunyi, rahasia. Nah, itu jenis yang pertama, dengan kezaliman. Jadi kan kita katakan memakan harta dengan kebatilan ada dua. Yang pertama dengan kezaliman. Contoh kezaliman adalah menggosok, yaitu jamret, rampok. Yang kedua al-khiyanah, berbuat khianat. Yang ketiga as-sariqah, mencuri. Yang tadi tersembunyi-sembunyi, maling. Watsani ala jihatil hazli wal la'bi. Dan macam yang kedua memakan harta dengan kebatilan adalah yaitu dengan main-main, permainan, dengan permainan. Kalladzi yukhadhu fil qimari wal malahi wa nahwi dzalik. Seperti yang terjadi pada saat orang berjudi, pada saat orang undian, main kasino dengan permainan. Ini adalah memakan harta dengan kebatilan. Ini adalah makan harta dengan kebatilan. Wa fi sahih al-Bukhari, di dalam hadis riwayat sahih Bukhari dari hadis Khawlah al-Ansariyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada orang-orang yang masuk di dalam harta Allah tanpa kebenaran, masuk terperosok, bergelimang dengan harta Allah tanpa kebenaran. Falahumun nar yaumal qiyamah, maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Bagi mereka neraka pada hari kiamat. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada orang-orang yang yatakhawwaduna fi malillah, yaitu bergelimang dengan harta, tapi hartanya batil. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya yang harta yang mereka bergelimang dengannya itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini cuma pengurus. Harta yang pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini cuma pengurus. Fi malillah, karena disebutkan di situ hartanya Allah. Ada orang-orang yang bergelimang dalam hartanya Allah. Jadi kalau seandainya kita ini cuma pengurus, bukan harta milik kita aslinya, maka kita harus patuh dengan pemilik aslinya. Oh, jangan memfoya-foyakan harta dalam kemaksiatan. Nah, harus patuh itu. Karena kita cuma pengurus, pemilik aslinya adalah Allah. Karena di sini disebutkan fi malillah, dalam harta Allah. Berarti milik aslinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi haqqin, tanpa kebenaran. Berarti ada penggunaan harta dengan benar, penggunaan harta dengan tidak benar. Nah, kita diperintahkan untuk menggunakan harta dengan benar. Dan kita ini nanti tentang harta akan ditanya dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu dapatkan harta itu dan kemana kamu gunakan, letakkan, itu akan ditanya. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis ini fi malillah bi ghairi haqqin, bergelimang dalam harta Allah tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran bisa mendapatkannya dengan tidak benar. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan?
dan tanpa kebenaran bisa menggunakannya dengan tidak benar. Bisa menggunakannya dengan tidak benar. Nah, falahumun nar yaumal qiyamah, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Ini yang menunjukkan bahwa makan harta tanpa kebenaran adalah dosa besar. Mengapa? Karena diancam dengan neraka. Karena diancam dengan neraka. Taib. Itu dalil yang pertama dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang macam-macam makan harta dengan kebatilan. Wa fi sahih Muslimin hina dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Yang artinya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada orang bersafar. Safar adalah keadaan yang sangat diharapkan doa dikabulkan. Safar adalah keadaan yang sangat diharapkan doa dikabulkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan. Salah satu dari 3 tersebut da'watul musafir. Doanya orang yang bersafar. Nah, doanya orang yang bersafar. Maka ketika Rasulullah menyebutkan ada orang bersafar, ini menunjukkan bahwa kan kesempatan dia dikabulkan doa dikabulkan. Ash'atha aghbar, orang yang mungkin ini juga ini juga keadaan yang dengannya Allah mengabulkan doa. Seperti orang yang berwukuf di Arafah. Orang yang berwukuf di Arafah itu dalam keadaan ash'atha aghbar. Ash'atha itu artinya rambutnya tidak tersisir rapi. Aghbar penuh dengan debu, lusuh. Ini juga keadaan orang yang diharapkan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca beberapa hadis yang menunjukkan bahwa orang yang lusuh, tidak sisiran, orang yang penuh dengan debu, ini termasuk daripada keadaan yang doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba li 'abdin akhidhin bi'inani farasihi fi sabilillah, ash'atha ra'suhu mughbarratan qadamahu." Yang artinya sungguh luar biasa. Sungguh di orang tersebut mendapatkan surga. Seorang yang dia menaiki menaiki kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Kepalanya tidak tersisir rapi, ash'atha. Dan kedua telapak kakinya penuh dengan debu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keadaan-keadaan ini adalah keadaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabulkan doa. Contoh misalkan di dalam wukuf di Arafah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Unzuru ibadi, wahai para malaikatku, lihat itu hamba-hambaku. Ja'uni syu'than ghubra." Mereka mendatangiku dalam keadaan penuh dengan debu, tidak terurus rambutnya, lusuh. Ma arada haula, perhatikan apa yang mereka inginkan, kabulkan semua doa-doanya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang lusuh, penuh dengan debu, tidak tersisir rapi rambutnya, salah satu keadaan yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tentang orang yang miskin, kalau minta-minta maka dia akan ditolak oleh orang
lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, rubba ash'atha, yaitu orang yang lusuh, rambutnya tidak tersisir rapi, madfu'in bil abwab, kalau minta-minta di depan rumah orang ditolak. Lau aqsama 'ala Allah la barra, tapi kalau dia berdoa kepada Allah dengan bersumpah, maka Allah mengabulkan doanya. Nah, ini hati-hati nih. Jangan sampai kita merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang minta-minta, yang miskin-miskin. Mungkin terlihat lusuh di hadapan mata kita, tetapi dia ahli takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak mau memberi, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, minimal doakan semoga Allah memberikan rezeki. Jangan menghardik, karena mungkin dia ahli doa yang dikabulkan oleh Allah. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang lusuh, orang yang penuh dengan debu, tidak tersisir rapi, keadaan yang dikabulkan oleh Allah. Kita lanjut hadisnya. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Mengangkat kedua tangan dalam berdoa adalah adab dalam berdoa, dan hadisnya mutawatir ma'nawi. Hadisnya adalah hadis yang kebanyakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum meriwayatkannya, dan mustahil mereka berdusta. Itu namanya mutawatir. Ma'nawi artinya dalam beberapa kesempatan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa ngangkat tangan. Berarti sudah 3 keadaan orang ini semestinya doanya dikabulkan. Safar, lusuh, kemudian ngangkat tangan. Kemudian mengucapkan ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini juga keadaan yang dengannya doa dikabulkan, yaitu menyebutkan Asmaul Husna. Menyebutkan Asmaul Husna, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tetapi apa yang terjadi? 4 hal yang semestinya doa dikabulkan, tetapi karena mat'amuhu haram, makanannya haram, dibeli dengan uang yang batil, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, dibeli dengan uang yang batil, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, dibeli dengan uang yang batil, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik, dan diberi makan dengan yang haram. Berarti anak-anak, orang tuanya memberi makannya dengan makanan yang haram, maksudnya dengan makanan yang dibeli dengan uang yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ini menunjukkan bahwasanya buruknya memakan harta yang haram, memakan harta dengan kebatilan adalah tidak dikabulkan doa. Tidak dikabulkan doa berarti tidak dikabulkan hajat. Nah, ini buruknya, pengaruh buruk makan harta yang haram, tidak dikabulkan doa, sulit wujud hajatnya. Nah, ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan hadis menunjukkan kepada dosa besarnya makan harta dengan kebatilan. Saya dulu punya kajian dengan judul pengaruh makan harta haram. Ya, pengaruh makan harta haram. Salah satu yang saya sebutkan tadi, pengaruhnya adalah seseorang tidak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak pengaruh-pengaruh yang lain. Di antaranya yaitu memusnahkan keberkahan harta, tidak dikabulkannya doa, ya. Kemudian tidak diterima sedekahnya, merusak hati, penuh dengan kegelisahan, dilaknat kehidupannya, mendapatkan ancaman siksa yang pedih di hari kiamat. Ini hasil dari makan harta haram. Tentunya ada dalil-dalilnya semua itu. Baik, kita lanjut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis membawakan dalil
hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Dalilnya berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani mustajabad da'wah. Anas bin Malik berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar Allah menjadikanku sebagai seorang yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW, agar Rasulullah SAW berdoa agar Allah menjadikan Anas bin Malik sebagai orang yang dikabulkan doa. Angkat tangan sedikit langsung kabul, angkat tangan sedikit langsung kabul. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, ya Anas, atib kasbaka tujib da'wataka, atau tujab da'watuka. Wahai Anas, perbaikilah makananmu, makanlah dari harta yang haram, yang halal, maka dikabulkan doa-doamu. Nah, ini adalah keuntungan dan faidah dari orang yang makan harta yang halal, dan ancaman bagi orang yang makan harta yang batil, tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innar rajula la yarfa'ul luqmata minal haram ila fihi fala yustajabu lahu da'watun arba'ina yauman. Artinya, sesungguhnya seseorang mengangkat makanan dari yang haram ke mulutnya, maka tidak dikabulkan doanya 40 hari. Nah, ini para ikhwah, ini berat ya. Tidak dikabulkan doanya 40 hari. Dan di tengah-tengah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ada seorang yang dikenal dengan pengabulan doa, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tidaklah beliau berdoa kecuali dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah makan harta yang halal, tidak makan harta yang batil, yang haram. Ya. Taib. Dalil yang selanjutnya dibawakan oleh penulis, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Imam Baihaqi. Wa rawal Baihaqi bi isnadihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Wa inna Allaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'ti ad-dain illa man yuhib. Faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabba, wa la yaksibu 'abdun malan haraman fayunfiqu minhu fayubaraku lahu fihi, wa la yatasaddaqu minhu fayaqbalu minhu atau fayuqbalu minhu wa la yatrukuhu khalfa dhahri illa kana zaduhu ila an-nar. Innallaha la yamhu as-sayyi'a bis-sayyi walakin yamhu as-sayyi'a bil hasani. Artinya, hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah membagikan di antara kalian akhlak-akhlak kalian, sebagaimana Allah membagikan di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Jadi akhlak itu pemberian Allah. Santun, sopan, sabar, ahli syukur, ahli sabar, itu pemberian Allah. Sebagaimana Allah memberi rizki, itu juga pemberian Allah. Man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang belajar sabar, Allah akan
mudahkan dia untuk bersabar. Jadi akhlak itu adalah pemberian Allah, sebagaimana Allah memberi rizki kepada kita masing-masing. Dan sesungguhnya Allah memberikan dunia, maksudnya harta, materi, uang, rumah, alat transportasi, dan seterusnya, emas, perak. Allah memberikan dunia kepada siapa yang dicintainya dan kepada yang tidak dicintainya. Kalau seseorang memahami ini saja, maka niscaya dia akan tidak terlalu iri dengan kawan-kawan sebayanya yang sudah mungkin dilihat oleh manusia sukses. Ya, kan ada tuh di zaman sekarang umur-umur belasan, 20-an, 30-an, dia agak iri dengan kawan-kawannya yang sudah punya outlet makanan sana, kemudian usahanya lancar, punya mobil, punya rumah, yang disebut dengan quarter life crisis. Itu dalam ilmu kejiwaan adalah orang-orang yang bingung menentukan masa depan. Ya, anak-anak kita semuanya umur 18-an sampai habis SMA, dia bingung nanti saya jadi apa ya. Kemudian dia bingung menentukan pilihan, ikut keinginan orang tua atau tidak, karena ada dalam benaknya. Apalagi di zaman sekarang, tontonan macam-macam. Tontonan semuanya memperlihatkan hedonisme, kekayaan. Artis fulan mau beli mobil seperti kacang goreng, artis fulan mau bangun rumah dengan tanah 10.000 meter persegi. Itu yang ditontonkan, dan itu yang ditonton oleh anak-anak kita umur dari mulai SD bahkan sampai umur 30-an. Akhirnya tertanam pada dirinya sikap hedonisme, yaitu suka harta dan pamer. Semua yang dijadikan ukuran adalah materi. Saya mau berteman dengan dia kalau selevel dengan saya. Kalau tidak mewah nggak mau saya. Kalau tidak mobil mewah nggak mau. Mobil mewah maksudnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati, harus level. Bahkan kadang nyari menandu gitu juga. Ya, harus yang kaya, yang dokter, yang apa gitu. Padahal belum ngaji. Nah ini para ikhwan, itu hedonisme, nggak bisa dipungkiri, itu susah. Aturan kalau sudah ngaji, nyari besanan dan mantunya yang sudah ngaji, yang sudah benar-benar ngaji, bukan yang baru-baru ikut-ikutan, yang sudah jadi gaya hidup, bukan gaya hidup, prinsip hidup. Mengikuti kajian dakwah sunnah yang sudah prinsip hidup. Saya mati dan hidup di atas ini. Nah itu. Tapi karena tadi pikirannya masih duniawi, ya akhirnya susah. Ya. Maka ini patut diperhatikan nih hadis ini. Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah ngasih dunia siapa yang dicintainya dan siapa yang tidak cintainya. Orang musyrik kafir yang menghina Allah, yang kurang ajar dari Allah, banyak yang kaya. Itu bukti nyata bahwa harta itu bukan tanda ridho Allah. Tanamkan itu kepada anak, istri. Dan perkataan seperti ini bukan mengajak kita harus miskin, enggak. Tetapi memahami konsep harta dalam Islam. Itu Bapak Ibu saudara-saudari. Karena kalau orang tidak paham ini, ya, akhirnya gitu. Belum lagi kalau seandainya nih beberapa kali saya kajian saya ulang-ulang, nggak tahu yang ikut-ikut kajian saya mungkin bosan dengar ini, nggak apa-apa. Belum lagi kalau seandainya dilihat tentang harta yang dipamerkan, mulai dari jam limit, yang punya jam cuma 5 orang sedunia, and then I say to you, wow gitu.
Kalau punya jam limit yang punya cuma 5 orang, selalu saya katakan wow kepada dia gitu? Enggak juga. Punya sepatu limit edition yang punya 9 orang, lalu kenapa? Ada istimewanya? Mulia di sisi Allah? Kemudian pamer-pamer saldo ATM. Apaan sih? Ente belajar surga coba, malu dengan sikap itu. Apaan sih? Belajar surga coba, malu dengan sikap itu. Surga yang paling rendah, penawaran pertamanya Allah katakan kepada orang tersebut, atarda an yakuna laka mithlu mulkin malikin min muluki dunya? Maukah engkau memiliki kekayaan seperti kekayaannya orang paling kaya sedunia? Itu adna ahlil jannati manzilatan. Itu adalah kunci surga, itu adalah nikmat penghuni surga yang paling rendah. Sekarang orang yang paling kaya katanya, kan belum sensusnya juga nggak tentu benar. Katanya si fulan kafir, punya harta 3.900 triliun. Taib. Kalau kita anggap itu benar, berarti penawaran pertama sebesar itu. Yang sekarang pamer-pamer rumah, mobil, apaan sih? Nggak malu apa? Nggak malu itu. Apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial, orang-orang yang diluaskan rezekinya diwawancarai. Ya, ini pemikiran-pemikiran Karun, New Karun. Betul. Semestinya sudah. Kalau Anda kaya sudah nggak usah diwawancarai, ngapain? Pamer itu. Pamer. Dan itu yang ditonton oleh anak-anak kita. Saat calon santri saya tanya, mau jadi apa kelak? Cita-citanya apa? Kan wawancara. YouTuber. Kenapa? Anak-anak kita dididik dengan itu, dengan sukses sama dengan kaya, kaya sama dengan sukses. Apalagi bapak ibunya dengan bangganya memberikan HP kepada anak-anaknya, HP pribadi. Ya, nggak tahu anak-anaknya ngapain dengan HP itu. Punya kamar anaknya sendiri. Di dalam kamar ada kamar mandi, sudah selesai. Mau sholat, nggak sholat. Dan bapaknya sama ibunya ngaji di majelis taklim ar-rahmat. Nah, tanamkan itu kepada anak-anak kita. Nah, harta itu semuanya dikasih. Yang kaya muslim banyak, yang kaya kafir banyak. Berarti itu bukan sebuah keistimewaan, bukan sebuah keridhaan Allah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'tid din illa man yuhib. Tapi agama tidak diberi kecuali kepada yang dicintai Allah. Coba sekarang lihat kepintaran kita atau anak-anak kita, istri kita tentang dunia dibanding tentang agama, mana yang lebih besar? Mudah saja kita ingin mengetahui kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Lihat prosentase keahlian kita terhadap dunia dengan keilmuan kita terhadap agama, mana yang lebih besar? Kalau persentase keahlian kita terhadap agama lalu kita mengamalkannya lagi, maka itu berarti tanda cinta Allah kepada kita. Tapi kalau seandainya dunianya lebih banyak, kita lebih paham tentang dunia, dan itu yang terjadi zaman sekarang. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka lebih mengetahui tentang kehidupan dunia dan mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Alangkah sedihnya rumah mega, mobil puluhan mewah,
emas, perak, kiloan dan kilauan, tetapi saat orang tuanya meninggal, dia tidak sempat memanggil guru privat sebelum bapaknya meninggal agar dia bisa belajar bagaimana tata cara sholat, bagaimana mengurus jenazah. Dia belum sempat dengan kekayaannya itu manggil orang agar dia bisa privat. Paham maksud saya? Untuk belajar ilmu agama. Kan gak usah sekolah lagi, panggil aja orang, gaji banyak-banyak, ajari saya ilmu agama. Privat dari A sampai Z. Ini Bapak Ibu saudara-saudara. La yu'ti din illa man yuhib. Allah tidak memberi agama kecuali kepada yang dicintainya. Nah, faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabba. Siapa yang diberi oleh Allah agama, maka pasti Allah telah mencintainya. Wala yaksibu 'abdun malan haraman fayunfiqu minhu fayubaraku lahu fihi. Dan tidaklah seorang hamba mencari harta dengan cara yang haram lalu disedekahkan dan tidak akan pernah dia dapat berkah darinya. Harta haram, ijma' para ulama, tidak bisa disedekahkan. Harta haram, ijma' para ulama, tidak bisa disedekahkan. Tidak sah sedekahnya. Ya. Wala yatasaddaqu minhu fayuqbalu minhu wala yatrukuhu khalfa zahiri illa kana zaduhu ilan nar. Dan juga tidak dia sedekahkan dan diterima. Enggak akan diterima. Tetapi kalau seandainya dia sisakan, tidak dia sedekahkan, tidak dia gunakan, maka itu akan merupakan bekal dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi serba salah. Paham enggak serba salahnya? Dapat harta dengan cara yang haram, disedekahkan tidak diterima, tidak sah, disimpan jadi bekal. Ini beratnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yamhus sayyi'a bis-sayyi'." Allah tidak akan menghapus dosa dengan dosa. Enggak mungkin lantai kotor kemudian dilap dengan pel yang kotor. Mungkin. Ya, enggak mungkin. Walakin yamhus sayyi'a bil hasan. Tetapi Allah menghapus kesalahan, dosa, kotoran dengan yang baik, dengan yang bersih. Lantai kotor dibersihkan dengan pel yang bersih sehingga dia bersih. Nah, ini para ikhwan. Kemudian lanjutannya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwatun khadirah man iktasaba fiha malan min hillihi wa anfaqahu fi haqqihi athabahu Allah wa awrathahu jannatah wa man iktasaba fiha malan min ghairi hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi adkhalahu Allah taala daral hawan. Artinya dari Abdullah bin Umar, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya. Abdullah bin Umar bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia hulwah khadhirah. Hulwah itu manis, khadhirah segar. Itu dunia. Memang dia manis, segar, enak, menyenangkan. Kemarin hari Rabu malam saya di Masjid Agung Al-Azhar. Saya sebutkan sebuah konsep tentang bahagia. Saya katakan, merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Apa? Kita senang, makanan banyak, apapun yang kita ingin makan kita bisa beli. Minuman banyak, apapun yang kita ingin minum kita bisa beli. Pakaian ya yang mahal-mahal, apa yang bisa kita beli kita bisa beli. Mobil mewah, bangunan rumah mega, harta bertumpuk ruah, senang.
Tapi apakah itu bahagia? Tidak mesti. Tidak mesti. Buktinya apa? Banyak orang-orang yang diluaskan kesenangannya, tetapi dia mencari kebahagiaan dengan cara yang haram. Dia main narkoba, dia minum khamar, dia main wanita, padahal istrinya cantik luar biasa. Ya, merasa senang bukan berarti menjadi bahagia, karena senang dan bahagia beda. Senang itu faktor eksternal, melihat yang mewah, yang indah, senang. Tetapi bahagia itu faktor internal, di dalam hati. Meskipun miskin secukupnya, tapi ketika dia ridha dengan pemberian Allah, dia apa? Senang apa bahagia? Bahagia. Dan yang dicari oleh manusia kebahagiaan bukan sekedar kesenangan. Orang pergi ke Burj Khalifa, Tower Khalifa. Burj itu tower, Khalifa. Ya. Dan saya heran kadang-kadang. Ada orang ingin merayakan hari ulang tahunnya. Kemudian dia nyewa itu Burj Khalifa untuk sekedar dalam beberapa menit ditampilkan fotonya dan namanya. Kemudian disebutkan di situ Happy Birthday. Kemudian ada foto dia. Dan ketika itu terjadi jam 12 malam, di video atau di foto oleh temannya. Apakah itu mendatangkan kebahagiaan? Enggak. Kesenangan iya, tapi bahagia enggak. Mungkin setelah itu dia meninggal. Mungkin setelah itu dia bunuh diri. Saya kemarin diceritakan oleh kawan-kawan yang panitia kajian di Masjid Agung Al-Azhar. Ada ustaz di TikTok atau di Instagram. Dia dikenal sebagai couple goals gitu. Artinya pasangan yang menjadi panutan gitu. Karena yang ditampilkan di media sosial yang baik-baik, yang tidak, suaminya sangat penyayang, istrinya sangat perhatian, terus seperti itu. Ternyata suaminya bunuh istrinya. Kesenangan bukan berarti kebahagiaan. Merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Apalagi kita nih di zaman sekarang, kita kan nonton media sosial, ya, terutama yang punya handphone pintar, nonton media sosial setiap hari. Sedangkan yang ditonton itu saja, itu akan sangat berpengaruh. Perkataan yang diulang-ulang akan sangat berpengaruh kepada manusia. Mata, telinga, hati berpengaruh kepada apa yang didengar, apa yang dilihat berpengaruh kepada hati. Healing, healing, kerja mulu kaya kagak, itu diulang-ulang. Yang ada di dalam benaknya sekarang sukses itu adalah orang yang bisa healing, keluar kota, keluar negeri, bahagia. Itulah seperti itu. Enggak, itu senang, bukan bahagia. Ya. Ada cerita nyata ini. Di kota Riyadh ada seorang syekh alim. Lalu ada orang masuk ke rumah beliau. Kemudian orang ini seperti sulit hidupnya, seperti susah gitu, banyak pikiran, gelisah, gundah. Kemudian Syekh mengira orang ini fakir, orang miskin, orang memerlukan bantuan. Lalu orang ini mengatakan, Syekh, maukah ikut saya sebentar saja? Ikutlah Syekh. Ternyata di depan rumah Syekh, mobilnya mewah. Mobil mewah. Syekh mengatakan, siapa orang ini? Sudah ikutlah jalan sampai kepada sebuah perumahan elit di kota Riyadh.
dan dia yang memiliki rumah yang paling elit di perumahan tersebut. Lalu Syekh ini semakin bingung. Kamu ini siapa? Oh, dia mengatakan, saya ini seorang direktur. Gaji saya per bulan 200 sampai 300 juta rupiah. Tapi saya tidak mendapatkan kebahagiaan. Hidup saya hampa. Maka Syekh menjawab, lihat. Beliau mengatakan, akhtatta tariq. Kamu salah jalan, nak. Fabadalan an tabhatha 'anis sa'adah, tabhathu 'anil mut'ah. Yang semestinya kamu cari kebahagiaan, ternyata yang kamu cari adalah cuma kesenangan, bukan kebahagiaan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, agar dipahami baik-baik. Ad-dunya hulwa khadirah. Dunia itu manis, segar. Man iktasaba fiha malan, siapa yang mengambil harta di dalamnya, min hillihi, dengan cara yang halal, wa anfaqahu fi haqqihi, dan dia letakkan di jalan Allah, maka adkhalahu Allah Ta'ala daral hawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan dia ke dalam tempat yang nyaman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan pahala kepadanya, wa awrathahu jannatah. Allah akan wariskan dia surganya. Mencari cara yang harta dengan cara yang halal, kemudian diletakkan di jalan yang halal, Allah akan wariskan surga kepadanya. Wa man iktasaba fiha malan min ghairi hillih. Siapa yang mencari di dunia harta dengan cara yang bukan halal, wa anfaqahu fi ghairi haqqih, dan dia menginfakkannya bukan pada jalan kebenaran, adkhalahu Allah Ta'ala daral hawan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam neraka yang hina. Wa rubba mutakhawwidun fima ushtahat nafsuhu minal haram lahun nar yaumal qiyamah. Berapa orang yang bergelimang dengan hawa nafsu dia di dalam sesuatu yang dia sukai, tapi dari cara yang haram, maka baginya neraka pada hari kiamat. Nah, ini hati-hati ya, neraka terus nih ancamannya dari tadi ya. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, kita lanjut kepada dalil selanjutnya. Wa ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma lam yubali min aina iktasaba al-mal lam yubali Allah min ayyi babin adkhalahu an-nar. Riwayat selanjutnya, siapa yang tidak peduli dari mana dia dapatkan harta, niscaya Allah tidak peduli dari mana dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Terserah, pokoknya kamu masuk neraka, mau pintu mana saja Allah terserah masukkan, karena dia tidak peduli di dunia dengan apa yang dia ambil. Dan itu hadis sahih ya. Akan datang, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak memperdulikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apa yang haram. Yang penting sampai ke rekening dia, sampai ke rumah dia, sampai ke kantong dia, dia tidak peduli. Mau berbuat zalim atau mau mengambil harta dengan permainan-permainan yang haram. Kemudian hadis selanjutnya, hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la an yaj'ala ahadukum fi fihi turaban, atau la an yuj'ala ahadukum fi fihi turaban khairun min an yuj'ala fi fihi haraman. Ada dua tata cara bacanya. Seseorang dimasukkan ke dalam mulutnya pasir
Lebih baik daripada seseorang dimasukkan ke dalam mulutnya harta yang haram. Atau kebalikannya, itu kan dimasukkan, berarti kata fasid. Atau kata aktif, la an yaj'ala ahadukum fi fihi turaban. Seseorang memasukkan ke dalam mulutnya sesuatu pasir, tanah, khairun lahu min an yaj'ala fi fihi haraman. Lebih baik baginya dibandingkan dia memasukkan di dalam mulutnya yang haram, harta yang haram. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ancaman keras bagi orang yang mencari harta dengan cara yang haram. Baik, lanjut. Waqad ruya an Yusuf ibni Asbat rahimahullah qala anna asy-syaba idza ta'abbada qala asy-syaitanu lil-'awani unzuru min aina mat'amuhu fa in kana mat'amuhu su' qala da'uhu yat'ibu wa yajtahidu faqad kafakum nafsuhu. Kata Yusuf bin Asbat ulama Islam yang terdahulu dari generasi-generasi terdahulu, itu meninggal tahun biar kita rasakan ini perkataan-perkataan ulama terdahulu sehingga kita mengetahui berapa umur beliau. Ini adalah ulama Islam yang wafat pada tahun 195 Hijriah. Abad kedua berarti Hijriah. Dan beliau ahli hadis dan masyhur dengan zuhud. Masyhur dengan zuhud. Dan beliau bertemu dengan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Beliau berarti tabi'ut tabi'in. Ya, Yusuf bin Al-Asbab. Beliau berkata, jika seorang pemuda beribadah, maka syaitan berkata kepada kawan-kawannya, cek orang itu, dari mana makanannya, yang halal atau yang haram. Jika makanannya dibeli dengan yang haram, udah biarin aja, gak usah diganggu. Mengapa? Karena dia menyapekkan dirinya, dia menyusahkan dirinya, karena amalan orang tersebut ditolak. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Inna ijhadahu ma'a aklil haram la yanfa'u. Sesungguhnya semangatnya beribadah tetapi disertai dengan makan yang haram tidak bermanfaat untuknya. Wa yu'ayyidu dzalika ma tsabata fi sahih. Dan ini dikuatkan dengan apa yang telah tetap di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min qaulihi, dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anir rajul alladhi mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Itu dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Yusuf bin Al-Asbah dikuatkan dengan hadis yang tadi. Seorang yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dengan cara yang haram, maka bagaimana doanya dikabulkan? Makanya kata syaitan, kalau ada pemuda yang beribadah tetapi mencari harta dengan cara yang haram, biarkan saja. Ya, nyampe-nyampein diri sendiri. Biarkan saja, nggak usah diganggu. Dia sudah binasa sendiri. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kiranya cukup sudah itu. Sudah 1 jam kita ngobrol tentang memakan harta yang haram. Masih belum selesai ya dari pembicaraan kita tentang dosa besar yang ke-28. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
bagaimana hukumnya hasil uang yang didapatkan dengan cara halal, namun kendaraan yang dipakai itu hasil kredit riba? Apakah penghasilan tersebut halal atau haram? Tidak haram, tetap halal karena dia bekerja sebagai ojek online. Tidak halal, tidak haram. Pekerjaan dia sebagai ojol halal. Cuma dia berdosa, yaitu mengkredit motor dengan riba. Bukan permasalahannya pada kredit, tetapi permasalahannya pada dia mencicil dengan orang ketiga. Coba dia mencicil dengan orang kedua, antara dia pembeli dengan penjual saja, maka tidak haram meskipun dia mengkredit. Ketika dia mengkredit kepada orang ketiga, maka berarti seakan-akan orang ketiga itu membelikan untuknya motor dengan seharga tertentu, kemudian dia bayar dengan cicilan dengan harga yang lebih mahal, dan juga kalau terlambat maka kena denda, dan itulah riba. Dia berhutang dan dia bayar hutangnya lebih mahal. Ya, wallahu alam. Ayah saya telah meninggal dan meninggalkan harta warisan, kos-kosan dan ruko. Hasil sewa kos-kosan dan ruko dipegang dan dikonsumsi oleh ibu saya. Apakah hal seperti ini diperbolehkan? Maka jawabannya, siapa saja yang meninggal lalu dia meninggalkan harta waris, maka wajib dibagi kepada ahli waris. Suami meninggalkan istri, anak-anak, maka dan meninggalkan harta waris, maka harta waris tersebut wajib dibagikan kepada ahli waris. Taib, bagaimana solusinya yang perkara tadi? Maka semestinya ruko dan kos-kosan tersebut dibagikan kepada ahli waris. Ya. Nah, siapa yang diluaskan rezekinya, maka pada saat itu dia membeli dari harta-harta peninggalan bapaknya tadi. Lalu dia biarkan ibunya tinggal di situ karena sudah menjadi pemiliknya. Kalau seandainya ahli warisnya anaknya misalkan ada 4, istrinya 1, maka anak ini punya hak, ya, punya hak atas harta waris tersebut, maka wajib dibagi. Tapi solusinya tadi, agar tidak menyakiti hati ibu, maka ruko dan kos-kosan tersebut dibeli oleh anak yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu sisa dari hasil dari pembelian tersebut kan ada tuh, ya, maka dibagikan kepada ahli waris. Nah, biar ibunya juga dapat harta waris dan biarkan ibu tinggal di situ sehingga ibu tidak dihinakan. Paham maksud saya nggak? Paham ya? Nah. Apakah berdosa jika seorang anak mengambil uang orang tuanya tanpa sepengetahuan mereka walaupun hanya sedikit untuk jajan? Maka jawabannya iya, berdosa karena itu mencuri. Ya, mencuri, tidak diperbolehkan. Harta orang tua suci, harta anak suci, harta suami suci, harta istri suci, tidak boleh diambil tanpa kebenaran. Allahu a'lam. Perbuatan dari Yusuf bin Asbat tadi, apakah bisa disimpulkan bahwa apakah amalan lain jadi tidak berpahala ketika dia memakan harta yang haram? Maka jawabannya bisa jadi mungkin sah amalnya secara hukum fikih tapi tidak berpahala karena dia makan harta yang haram. Allahu a'lam. Apakah hukumnya seorang istri yang tidak bekerja menerima nafkah dari suaminya yang bekerja di bank? Maka jawabannya adalah istrinya tidak salah dan istrinya tidak berdosa. Yang berdosa suaminya. Ya, yang berdosa suaminya. Maka pada saat itu sang istri tidak berdosa. Tetapi wajib bagi istri untuk berta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan ketakwaan, nasihati suaminya agar tidak bekerja di instansi-instansi yang penuh dengan praktek riba. Wallahu a'lam.
Oh, Ustaz, kenapa sampai ke istri uangnya jadi halal? Karena kan sampainya jadi dengan cara hadiah, nafkah. Sedangkan cara nafkah itu kan halal. Yang bermasalah suaminya yang mencari dengan cara yang haram. Setiap yang sampai kepada kita harta, dan harta itu adalah halal, maka halal bagi kita. Kecuali kalau harta itu adalah harta curian, maka tidak boleh diterima, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Wallahu a'lam. Kita tahu dari mana, kita tahu atau tidak tahu dari mana uangnya, maka pada saat itu halal bagi kita. Cuma tadi itu kebolehan. Kalau mau bertanya tentang sikap wara, sikap menjauhi yang halal, yang boleh agar tidak terjerumus kepada yang haram, sikap kehati-hatian, maka tidak diterima. Ya. Istri yang diberi nafkah oleh suaminya dengan yang haram, maka asal hukumnya boleh diterima, tetapi kalau berbicara tentang apa? Wara, maka tidak diterima. Dan yang namanya wara tidak semua orang bisa mengerjakannya. Apa hukumnya istri menikmati fasilitas kantor seperti rumah dinas, mobil dinas, hotel, dan ikut kegiatan istri karyawan juga? Maka jawabannya adalah tergantung peraturan bagaimana. Al-muslimuna ala syurutih. Orang muslim sesuai dengan kesepakatannya. Tergantung bagaimana kesepakatannya dengan perusahaan tersebut atau instansi yang ia bekerja di dalamnya. Kalau tidak ada kebolehan dan tidak dicantumkan, maka tidak boleh. Ya. Allahu a'lam. Di kantor saya setiap akhir bulan ada pembagian uang insentif yang tak jelas kehalalannya. Bolehkah jika dana tersebut saya berikan ke orang fakir miskin di sekitar dan digunakan untuk makan? Jazakallahu khairan. Iya boleh. Ya, harta syubhat, harta haram boleh digunakan untuk kaum muslimin, dan fasilitas kaum muslimin itu lebih diutamakan lagi. Allahu a'lam. Saya punya mudharabah atau bagi hasil dari deposito di salah satu bank yang berbasis syariah. Itu hukumnya bagaimana? Karena saya takut akhirnya saya sedekahkan ke suatu lembaga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tergantung sistem yang dipakai. Mudharabah adalah termasuk sistem Islam. Tetapi diambil dari bagi keuntungan, bukan dari modal, bukan dari besaran modal, tetapi dari keuntungan. Saya pemodal, Bapak sebagai pekerja atas modal saya. Kita bagi 60-30. Bapak yang mengerjakan 30, saya pemodal 60. Ya, 10% untuk orang miskin. Maka ini boleh, tidak mengapa. Tetapi ketika investasi atau ketika deposit, itu kan biasanya kata deposit itu meletakkan uang kemudian untuk mendapatkan hasil ataupun untung dari meletakkan uang tersebut. Nah, ini yang bermasalah. Kita tidak tahu uang kita digunakan untuk apa. Kemudian deposit ke bank konvensional diharamkan karena berta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau seandainya memang benar-benar deposit untuk akad mudharabah yang halal, maka ini halal saja, tidak mengapa. Tinggal dilihat klausul-klausulnya, kalau ada keterlambatan apakah riba atau tidak, dan seterusnya. Allahu a'lam. Bila kita dibesarkan oleh orang tua dari sumber yang haram, bagaimana agar amalan atau ibadah kita diterima? Seperti yang sudah saya ungkap tadi, bahwa seorang orang tua yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Adapun anak yang diberi makan, maka dia berusaha agar dia menjadi anak yang saleh, kemudian jauh dari memakan harta yang batil. Adapun yang disebutkan tadi, diberi makan dengan cara yang haram, maka itu adalah ancaman.
bagi siapa yang diberi makan dengan cara yang haram. Apakah itu terjadi semua? Maka yang jelas orang tuanya paling bertanggung jawab. Kiranya ini bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.